Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Untuk membuka pembelajaran kali ini, saya akan memberikan salah satu eksperimen kontroversial sebagai gambaran untuk teman-teman mengenai materi yang akan kita bahas kali ini. Eksperimen kontroversial ini merupakan eksperimen kontroversial dari Profesor Philip Zimbardo yang merupakan seorang profesor psikologi dari Stanford University. Eksperimen kontroversial ini melibatkan 21 orang dengan kepribadian dewasa dan sehat, dengan estimasi pelaksanaan kurang lebih selama 2 minggu, dan mereka akan dipilih secara rundown untuk dipilih sebagai penjaga penjara dan sebagai tahanan. Eksperimen kontroversial ini dibuat seperti halnya dalam dunia nyata. Untuk tahanan, mereka dijemput pada rumah mereka masing-masing dengan tuduhan sebagai pencuri. Selanjutnya, mereka digeledah, dibelenggu, diambil sidik jarinya, lalu diinterogasi. Setelah itu, mereka dibawa ke penjara bawah tanah gedung psikologi Stanford University. Di sana mereka ditelanjangi, disemprot dengan pembasmi kutu, dipakaikan pakaian napi, dan ditempatkan pada ruangan sempit bersama 2 napi lainnya. Serta mereka harus memiliki izin untuk melakukan aktivitas seperti menulis, merokok, dan pergi ke toilet. Sedangkan untuk penjaga penjara, mereka bekerja secara bergiliran. Mereka diberi pakaian penjaga penjara lengkap dengan kacamata hitam, belenggu, pentungan karet, dan peluit. Mereka dilarang melakukan kekerasan, tetapi boleh melakukan apa saja untuk menjalankan ketertiban dan keamanan. Setelah 6 hari, hal mengerikan pun terjadi. Para tahanan menjadi depresi dan pasif, sedangkan para penjaga penjara menjadi sewenang-wenang, brutal, dan memaksakan tahanan untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Selain itu, mahasiswa yang normal, sehat, dan terpelajar berubah menjadi psikopat. 4 orang dibebaskan karena berteriak histeris, menderita kecemasan, dan gejala depresi lainnya. Dan salah seorang dari mereka dikeluarkan karena menunjukkan gejala psikosomatis. For your information, sebelum kita lanjut, sedikit informasi mengenai psikopat dan psikosomatis. Psikopat di sini merupakan seseorang yang memiliki gangguan kepribadian yang menunjukkan perilaku kasar, tidak sensitif, manipulatif, serta antisosial. Sedangkan psikosomatis merupakan suatu keadaan di mana munculnya penyakit fisik yang disebabkan oleh kondisi mental orang yang menderita. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Kemudian, setelah 1 minggu, eksperimen ini pun diberhentikan. Setelah eksperimen ini diberhentikan, Profesor Phillips pun mengambil kesimpulan bahwasannya perilaku sadis para penjaga dan perilaku pasif para tahanan bukan dikarenakan perilaku bawaan mereka, tetapi merupakan pengaruh kelompok rujukan yang diidentifikasikan oleh mereka. Dari eksperimen tersebut dapat kita lihat bahwa suatu kelompok dapat mempengaruhi cara kita berbicara, berpakaian, bekerja, serta keadaan emosi maupun suka dan duka. Oleh sebab itu, suatu kelompok harus digunakan untuk bertukar informasi, menambah pengetahuan, berpegang teguh atau mengubah sikap dan perilaku, serta mengembangkan kesehatan jiwa dan kesadaran. Oke, pada bab ini kita akan membahas tentang klasifikasi kelompok beserta pengaruhnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu kelompok, dan bentuk-bentuk komunikasi dalam suatu kelompok. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi kelompok dan pengaruhnya. Tidak semua orang yang berkumpul dan berkerumun dikatakan sebagai kelompok. Contohnya, orang yang berkumpul di pasar maupun di terminal itu bukan dikatakan sebagai kelompok, melainkan mereka dikatakan sebagai agregat.
Di sini, orang yang berkumpul atau berkerumun dikatakan sebagai kelompok apabila mereka berkumpul dan terstruktur, melibatkan interaksi antar anggota, dan memiliki tujuan yang ingin mereka capai. Sedikit informasi, agregat di sini merupakan kumpulan individu yang tidak melibatkan interaksi antar anggota dan memiliki bentuk yang tidak terstruktur. Jadi sudah jelas bahwasannya agregat dan kelompok itu merupakan hal yang berbeda. Agregat di sini memiliki bentuk yang tidak terstruktur dan tidak melibatkan interaksi antar anggota, sedangkan kelompok memiliki bentuk yang terstruktur dan melibatkan interaksi antar anggota. Pada klasifikasi kelompok, kita akan membahas tentang 4 dikotomi kelompok. Yang pertama yaitu primer dan sekunder, yang kedua yaitu in-group dan out-group, ketiga kelompok keanggotaan dan rujukan, dan yang keempat yaitu deskriptif dan preskriptif. Dikotomi kelompok yang pertama yaitu primer dan sekunder. Kelompok primer di sini merupakan suatu kelompok yang memiliki hubungan lebih akrab, lebih personal, dan lebih menyentuh hati. Sedangkan kelompok sekunder atau bisa dikatakan sebagai lawan dari kelompok primer, yaitu kelompok yang memiliki hubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati. Contoh dari kelompok primer sendiri yaitu seperti keluarga, kawan-kawan sepermainan, dan tetangga. Sedangkan kelompok sekunder yaitu organisasi massa, fakultas, serikat buruh, dan sebagainya. Dikotomi kelompok yang kedua yaitu in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial tempat seorang individu mengidentifikasikan diri mereka sebagai kita atau kami. Sedangkan out-group sendiri merupakan suatu kelompok sosial di luar in-group atau di luar kita. Kelompok di luar in-group biasa disebut sebagai kelompok mereka. Jadi sederhananya, in-group adalah kelompok kita dan out-group adalah kelompok mereka. Sebagai contoh, kami atau in-group yaitu mahasiswa Universitas A, sedangkan mereka atau out-group adalah mahasiswa Universitas B. Dan setiap anggota dari masing-masing kelompok memiliki perasaan kesetiaan, solidaritas, kesenangan, dan kerjasama terhadap kelompok mereka. Serta untuk membedakan in-group dan out-group, dibuatlah suatu batasan yang menentukan siapa yang masuk ke dalam orang dalam dan siapa yang masuk ke dalam orang luar. Dan hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa indikator seperti atribut, letak geografis, dan lain sebagainya. Seperti contoh yang saya berikan, yaitu jika in-group adalah mahasiswa Universitas A dan out-group adalah mahasiswa Universitas B, maka untuk membedakan antara mahasiswa Universitas A dan mahasiswa Universitas B dapat kita lihat dari atribut mereka, yaitu alma mater yang mereka gunakan. Selain dari itu, bisa kita lihat juga dari letak geografis universitas mereka, yang mana Universitas A dan Universitas B pasti memiliki lokasi dan letak geografis yang berbeda. Dikotomi kelompok yang ketiga yaitu kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan atau biasa disebut membership merupakan kelompok yang di dalamnya individu secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Suatu kelompok bisa dikatakan sebagai kelompok membership apabila antar anggota di dalamnya bisa mengetahui dengan jelas status keanggotaan satu dengan yang lainnya. Sedangkan kelompok rujukan atau biasa disebut dengan referensi merupakan suatu kelompok yang dijadikan acuan bagi seseorang, atau kelompok referensi sering dijadikan acuan dalam menilai kelompok lain. Selain itu, kelompok referensi juga mampu memberikan pengaruh terhadap sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang. Contohnya yaitu public figure, yang mana dapat mempengaruhi kepribadian seseorang,
sehingga terbentuk suatu kelompok penggemar dalam masyarakat atau dikenal sebagai fan club. Selanjutnya, dikotomi kelompok yang keempat yaitu kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Kelompok deskriptif merupakan suatu kelompok yang mengacu pada klasifikasi kelompok berdasarkan proses pembentukannya secara alamiah. Bisa dikatakan, kelompok deskriptif ini melihat bagaimana suatu kelompok tersebut bisa terbentuk. Contohnya kelompok belajar, yaitu apabila seorang guru memberikan tugas kelompok kepada muridnya, maka secara tidak langsung mereka akan membuat suatu kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Sedangkan kelompok preskriptif mengacu pada klasifikasi kelompok berdasarkan tahap-tahap yang harus dilalui oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu contohnya yaitu diskusi meja bundar. Setelah membahas klasifikasi kelompok, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana suatu kelompok mempengaruhi perilaku komunikasi seorang individu dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh, Anda telah mempersiapkan suatu naskah untuk berpidato, lalu mempraktikkan dengan lancar di depan cermin. Akan tetapi, saat tampil, kemampuan itu hilang dan berbicara dengan terbata-bata, serta menjadi seperti orang linglung. Sementara, teman yang Anda kenal suaranya kecil, kalimatnya tidak teratur, dan pemilihan kata yang kurang baik, akan tetapi, bila ia berdiri di mimbar, ia berubah menjadi singa podium, lengkap dengan getaran suara yang menyentrum, susunan kalimat yang mempesona, dan cara penyampaian yang memikat. Pertanyaannya, apa sih yang membuat kedua hal tersebut terjadi? Jawabannya cukup sederhana. Orang linglung dan singa podium tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh dari suatu kelompok, karena reaksi sejumlah orang yang menyaksikan perilaku komunikasinya. Perubahan individu dapat terjadi karena adanya pengaruh sosial atau social influence. Itulah tadi sedikit gambaran untuk teman-teman sekalian mengenai pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas dan mengulas 3 macam pengaruh kelompok terhadap perilaku komunikasi, yaitu konformitas, fasilitas sosial, dan polarisasi. Oke, kita masuk ke pengaruh kelompok terhadap perilaku komunikasi yang pertama, yaitu konformitas. Menurut Kistler tahun 1969, konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Konformitas sendiri dipengaruhi oleh 2 faktor, yang pertama yaitu faktor situasional dan yang kedua yaitu faktor personal. Untuk faktor-faktor situasional yang menentukan konformitas adalah kejelasan situasi, konteks situasi, cara penyampaian penilaian, karakteristik sumber pengaruh, ukuran kelompok, dan tingkat kesepakatan kelompok. Sedikit penjelasan, semakin tidak jelas dan semakin tidak terstruktur situasi yang kita hadapi, maka semakin besar kecenderungan kita untuk mengikuti suatu kelompok. Contohnya, bila khalayak atau masyarakat kebingungan dan kita kacaukan kerangka rujukannya, maka kita akan mudah mempengaruhi mereka dengan pengaruh kelompok. Selanjutnya yaitu faktor personal. Faktor personal di sini memiliki kaitan yang sangat erat dengan konformitas, yaitu seperti usia, jenis kelamin, stabilitas emosional, otoritarianisme, kecerdasan, motivasi, dan harga diri. Sedikit penjelasan, pada umumnya makin tinggi usia anak, semakin mandiri ia, semakin tidak bergantung pada orang tua, dan semakin kurang kecenderungannya untuk konformitas. Dan wanita lebih cenderung melakukan konformitas dibandingkan seorang pria. Serta orang yang memiliki emosi kurang stabil lebih mudah mengikuti kelompok daripada orang yang memiliki emosi lebih stabil.
Pengaruh selanjutnya yaitu fasilitas sosial. Fasilitas sosial sebetulnya bukan istilah yang tepat karena dalam beberapa hal, kehadiran kelompok malah menghambat pelaksanaan kerja. Istilah ini mungkin tepat digunakan untuk penelitian-penelitian awal dalam psikologi sosial. Eksperimen pertama dalam psikologi sosial memang berkenaan dengan fasilitas sosial. Triplet pada tahun 1897 menjelaskan bahwa penelitiannya menunjukkan bagaimana prestasi anak meningkat bila pekerjaan mereka dilakukan di hadapan kelompok. Selanjutnya, pada tahun 1924, Floyd Allport menemukan bahwa fasilitas sosial tidak selalu memudahkan pekerjaan. Kehadiran kelompok bersifat fasilitatif bila pekerjaan yang dilakukan berupa pekerjaan keterampilan yang sederhana. Sebaliknya, kelompok mempersukar pekerjaan bila pekerjaan itu berkenaan dengan nalar dan penilaian. Dan sekarang kita masuk ke pengaruh yang terakhir yaitu polarisasi. Pada tahun 1961, Stonor menemukan bahwa orang justru cenderung membuat keputusan yang lebih berani ketika mereka dalam kelompok daripada ketika mereka sendirian. Gejala ini kemudian dikenal sebagai geseran resiko. Ada yang mengatakan bahwa geseran resiko terjadi karena difusi tanggung jawab. Dalam kelompok, individu dapat berbagi tanggung jawab dengan orang lain, sehingga resiko kegagalan juga ditanggung bersama. Dan banyak eksperimen menunjukkan bahwa setelah beberapa kali dalam diskusi kelompok, sikap anggota dalam suatu kelompok menjadi lebih ekstrim. Menurut Epson dan Bowers 1974, polarisasi boleh jadi disebabkan pada proporsi argumentasi yang menyokong sikap atau tindakan tertentu. Sebagai contoh, bila proporsi terbesar mendukung sikap konservatif, maka keputusan kelompok pun akan lebih konservatif. Begitu pula sebaliknya. Dalam polarisasi mengandung beberapa implikasi yang negatif. Yang pertama yaitu kecenderungan ke arah ekstrim menyebabkan peserta komunikasi menjadi lebih jauh dari dunia nyata. Oleh karena itu, makin besar peluang bagi mereka untuk membuat kesalahan. Produktivitas kelompok tertentu pun menjadi menurun. Dan yang kedua, polarisasi akan mendorong ekstremisme dalam kelompok gerakan sosial atau politik. Kelompok seperti ini biasanya menarik anggota yang memiliki pandangan yang sama. Ketika mereka berdiskusi, pandangan yang sama ini makin dipertegas, sehingga mereka makin yakin akan kebenarannya. Keyakinan ini disusul dengan merasa benar sendiri dan menyalahkan kelompok lain. Proses yang sama pun terjadi pada kelompok saingannya. Kemudian terjadilah polarisasi yang menakutkan di antara berbagai kelompok dan di dalam masing-masing kelompok tersebut. Setelah kita bahas klasifikasi kelompok beserta pengaruhnya terhadap perilaku komunikasi anggota dalam kelompok tersebut, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu kelompok. Keefektifan kelompok itu sendiri adalah pencapaian tujuan yang diakui dari tindakan kooperatif, di mana kooperatif di sini merupakan suatu tindakan yang mementingkan kerjasama, mementingkan kebutuhan bersama, dan tidak menentang terhadap sikap individu maupun golongan tertentu. Dalam suatu kelompok, memiliki anggota yang saling bekerja sama untuk mencapai dua tujuan. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas kelompok, dan yang kedua yaitu memelihara moral anggota-anggotanya. Untuk tujuan yang pertama, diukur dari hasil kerja kelompok atau disebut prestasi atau performance, sedangkan tujuan yang kedua diketahui dari tingkat kepuasan atau satisfaction. Sebagai contoh, jika suatu kelompok dimaksudkan untuk menghasilkan berbagai informasi seperti kelompok belajar, maka
Keefektifannya dapat dilihat dari berapa banyak informasi yang diperoleh anggota kelompok dan seberapa jauh anggota dapat memuaskan kebutuhannya dalam kegiatan kelompok tersebut. Pada subbab ini, kita akan melihat faktor-faktor keefektifan suatu kelompok dari dua kategori. Yang pertama yaitu karakteristik kelompok atau faktor situasional, dan yang kedua yaitu dapat dilihat dari karakteristik anggotanya atau faktor personal. Sekarang kita masuk ke faktor keefektifan kelompok yang pertama, yaitu faktor situasional atau karakteristik kelompok, yang dimulai dengan membahas tentang ukuran dari suatu kelompok. Pada ukuran kelompok di sini, kita akan membahas tentang hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok berdasarkan jenis tugas dan berdasarkan tujuan kelompok. Untuk hubungan ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok berdasarkan jenis tugas dibagi menjadi dua, yaitu tugas koaktif dan tugas interaktif. Pada tugas koaktif di sini, masing-masing anggota bekerja sejajar dengan yang lain, tetapi tidak berinteraksi. Sedangkan pada tugas interaktif, anggota-anggota kelompok berinteraksi secara terorganisasi untuk menghasilkan produk, keputusan, atau penilaian tunggal. Sedangkan hubungan kelompok dengan prestasi kelompok berdasarkan tujuan kelompok dibagi menjadi dua, yaitu tujuan kelompok yang memerlukan kegiatan yang konvergen dan tujuan kelompok yang memerlukan kegiatan yang divergen. Untuk tujuan kelompok yang memerlukan kegiatan yang konvergen atau mencapai satu pemecahan yang benar hanya diperlukan kelompok kecil supaya sangat produktif, terutama bila tugas yang dilakukan hanya membutuhkan sumber keterampilan dan kemampuan yang terbatas. Sedangkan untuk tujuan kelompok yang memerlukan kegiatan yang divergen atau seperti menghasilkan berbagai gagasan kreatif, diperlukan jumlah anggota yang lebih besar daripada tujuan kelompok yang memerlukan kegiatan yang konvergen. Setelah ukuran kelompok, kita masuk ke faktor situasional yang kedua, yaitu jaringan komunikasi. Pada jaringan komunikasi ini, terdapat 5 macam jaringan komunikasi, yaitu yang pertama adalah roda, kedua rantai, ketiga Y, keempat lingkaran, dan yang kelima bintang atau all channel. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu jaringan komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu pola roda. Pada jaringan komunikasi ini, seseorang, biasanya pemimpin, menjadi fokus perhatian. Ia dapat berhubungan dengan semua anggota kelompok, tetapi setiap anggota kelompok hanya bisa berhubungan dengan pemimpinnya saja. Jaringan selanjutnya yaitu pola rantai. Pada jaringan ini, semua anggota dapat berdiskusi dan berkomunikasi dengan anggota lain mengikuti pola rantai. Seperti A dapat berkomunikasi dengan B dapat berkomunikasi dengan C dapat berkomunikasi dengan D, dan begitu pun seterusnya. Jaringan komunikasi yang ketiga yaitu pola Y. Pada jaringan komunikasi ini, terdapat 3 orang anggota yang dapat berhubungan dengan orang-orang di sampingnya, seperti pada pola rantai. Tetapi ada 2 orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya saja. Kita masuk ke jaringan yang keempat, yaitu jaringan dengan pola lingkaran. Di sini, setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang di sampingnya, yaitu samping kanan dan samping kiri. Sedangkan yang terakhir, yaitu jaringan berbentuk bintang, yang biasa disebut dengan semua saluran atau all channel. Pada jaringan ini, setiap anggota dapat berkomunikasi dengan semua anggota. Pada jaringan ini, semua saluran komunikasi terbuka dengan bebas, dan jaringan ini merupakan jaringan komunikasi yang paling efektif. Oke,
Kita masuk ke faktor situasional yang ketiga, yaitu kohesi kelompok. Kohesi kelompok di sini merupakan kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Kohesi kelompok memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan, serta memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas, moral, dan efisiensi komunikasi. Untuk hubungan yang erat dengan kepuasan, menjelaskan bahwa makin kohesi suatu kelompok yang diikuti, maka semakin besar pula tingkat kepuasan dari anggota tersebut. Sedangkan hubungannya dengan produktivitas, moral, dan efisiensi komunikasi, yaitu dalam kelompok yang kohesif, anggota akan merasa lebih aman dan terlindungi. Oleh karena itu, komunikasi akan menjadi lebih sering, lebih bebas, dan lebih terbuka. Sedikit penjelasan, kelompok yang sangat kohesif mempunyai suasana yang mempertinggi umpan balik dan karena itu mendorong komunikasi yang lebih efektif. Anggota kelompok yang kohesif akan menanyakan informasi yang mereka perlukan karena anggota tidak takut terlihat bodoh dan kehilangan muka. Anggota yang merasa bahwa keputusan kelompok jelek akan mengajukan pertanyaan, ia tidak dapat tinggal diam dan membiarkan kelompok berbuat kesalahan. Pada kategori ini, para anggota terikat kuat dengan kelompoknya, maka mereka menjadi mudah melakukan konformitas. Dan makin kohesifnya suatu kelompok, maka makin mudah anggota-anggotanya untuk tunduk pada norma-norma dalam suatu kelompok. Kita masuk ke faktor situasional yang terakhir, yaitu faktor kepemimpinan. Menurut Kragan and Reich 1980, kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Kepemimpinan di sini merupakan faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi dalam suatu kelompok. White and Lippitt 1960 menyebutkan bahwa terdapat 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu orienter, kedua demokratis, dan yang ketiga yaitu laissez-faire. Sekarang kita akan membahas satu persatu gaya kepemimpinan tersebut. Yang pertama yaitu kepemimpinan orienter. Pada kepemimpinan orienter ini ditandai dengan keputusan dan kebijakan yang seluruhnya ditentukan oleh pemimpin. Tipe kepemimpinan yang selanjutnya yaitu demokratis. Di sini merupakan tipe kepemimpinan yang menampilkan seorang pemimpin yang mendorong dan membantu anggota untuk berbicara dan memutuskan sebuah kebijakan. Dan untuk tipe kepemimpinan yang terakhir yaitu laissez-faire, yaitu tipe kepemimpinan yang memberikan kebebasan penuh bagi kelompok untuk mengambil keputusan individual dengan partisipasi pemimpin yang minimalis. Oke, sekarang kita masuk ke faktor keefektifan kelompok yang kedua, yaitu faktor personal atau karakteristik anggota, yang dimulai dengan kebutuhan interpersonal. Menurut teori Fayro yang dicetuskan oleh William C. School, seseorang memasuki kelompok karena didorong oleh 3 kebutuhan interpersonal, yaitu inclusion, control, dan affection. Yang pertama yaitu inclusion. Di sini seseorang merasa ingin masuk ke dalam suatu kelompok dan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua yaitu control. Seseorang ingin mengendalikan orang lain dalam suatu tatanan hierarki dalam suatu kelompok. Faktor personal yang kedua yaitu tindak komunikasi. Tindak komunikasi di sini merupakan kegiatan pertukaran informasi yang mana setiap anggota kelompok, baik itu sesama rekan kerja maupun pemimpin dengan anggota ataupun sebaliknya, berusaha menyampaikan dan menerima informasi baik berupa pernyataan, pertanyaan, pendapat, atau isyarat secara verbal maupun nonverbal. Kita masuk ke faktor personal yang terakhir, yaitu peranan.
Sama seperti tindak komunikasi, peranan yang dimainkan oleh anggota kelompok dapat membantu menyelesaikan tugas kelompok, memelihara suasana emosional yang baik, atau bahkan hanya menampilkan kepentingan individual semata. Dalam hal ini, peranan anggota kelompok dibagi menjadi 3 peranan. Yang pertama yaitu peranan tugas kelompok, yang kedua peranan pemeliharaan kelompok, dan yang ketiga peranan individual. Oke, sekarang kita akan membahas satu persatu peranan anggota kelompok. Yang pertama yaitu peranan tugas kelompok. Tugas kelompok ialah memecahkan masalah atau melahirkan gagasan-gagasan baru. Peranan tugas berhubungan dengan upaya memudahkan dan mengkoordinasi kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan dari suatu kelompok. Dalam tugas kelompok, anggota memiliki beberapa peranan dan boleh menjalankan lebih dari satu peranan tersebut. Yang pertama yaitu inisiator dan kontributor, yaitu menyarankan atau mengusulkan kepada kelompok gagasan-gagasan baru atau cara baru yang berkenaan dengan masalah atau tujuan kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan information seeker atau pencari informasi. Di sini anggota meminta menjelaskan saran yang diajukan ditinjau dari kecermatannya, otoritasnya, dan fakta yang berkenaan dengan masalah yang dibicarakan. Selanjutnya yaitu opinion seeker atau pencarian pendapat. Di sini bukan hanya menanyakan fakta suatu kasus, tetapi juga menjelaskan mengenai nilai yang relevan dengan usaha kelompok atau nilai-nilai yang mendasari saran yang diajukan atau saran alternatif. Kemudian information giver atau pemberi informasi. Di sini anggota memberikan fakta atau generalisasi yang otoritatif atau menghubungkan pengalamannya sendiri dengan masalah kelompok. Selain information giver, di sini juga ada opinion giver atau pemberi pendapat. Di sini anggota menanyakan keyakinan atau pendapatnya yang relevan dengan saran yang diajukan atau saran alternatif. Kemudian ada elaborator atau penjabar. Di sini seseorang menjabarkan saran-saran dengan contoh-contoh atau dengan makna yang lebih luas, memberikan dasar rasional dari saran yang sudah dibuat dan berusaha menyimpulkan konsekuensi gagasan atau saran itu jika diambil oleh kelompok. Kemudian dilanjutkan lagi dengan summarizer atau penyimpul. Di sini anggota menyimpulkan gagasan, saran, dan komentar anggota kelompok dan keputusan kelompok untuk membantu menentukan di mana posisi kelompok dalam proses berpikir atau tindakannya. Kemudian ada koordinator integrator atau pemandu. Di sini anggota memperjelas hubungan di antara berbagai gagasan dan saran, berusaha mengambil gagasan-gagasan pokok dari kontribusi anggota dan memadukannya menjadi keseluruhan yang bermakna. Selanjutnya yaitu orienter atau pengarah. Di sini anggota mendefinisikan posisi kelompok dalam hubungannya dengan tujuan kelompok, titik tolak, arah atau tujuan yang disepakati atau mengajukan pertanyaan tentang arah pembicaraan kelompok. Dilanjutkan lagi dengan disagreeer atau pembantah. Di sini anggota memberikan pandangan yang berbeda, mengajukan bantahan, menunjukkan kesalahan fakta atau penalaran. Ia mungkin membantah pendapat, nilai, sentimen, keputusan, atau prosedur. Selanjutnya yaitu evaluator kritik atau evaluator kritikus. Di sini anggota mengukur prestasi kelompok berdasarkan serangkaian standar kerja kelompok dalam konteks tugas kelompok. Dilanjutkan dengan energizer atau pendorong. Di sini anggota mendorong kelompok untuk bertindak atau mengambil keputusan, berusaha mendorong kelompok untuk bergerak lebih baik atau lebih cepat. Selanjutnya yaitu procedural technician atau petugas teknik. Di sini anggota melayani keperluan kelompok untuk melaksanakan tugas rutin. Dan yang terakhir yaitu recorder atau pencatat. Di sini anggota menuliskan saran, keputusan kelompok, dan produk diskusi. Oke, kita masuk ke peranan anggota kelompok yang kedua, yaitu peranan pemeliharaan kelompok.
Pada peranan pemeliharaan kelompok ini, suatu anggota memiliki beberapa peranan. Yang pertama yaitu encourager atau penggalak. Di sini anggota memuji, menyetujui, dan menerima kontribusi anggota yang lain. Selanjutnya yaitu harmonizer atau wasit. Di sini anggota melerai pertikaian di antara anggota-anggota yang lain, berusaha mendamaikan perbedaan, mengurangi ketegangan pada situasi konflik. Dan dilanjutkan lagi dengan compromise atau kompromis. Di sini anggota bekerja dari dalam konflik yang melibatkan gagasan atau posisi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan gatekeeper atau expeditor atau penjaga gawang. Di sini anggota berusaha membuka saluran komunikasi dengan mendorong partisipasi yang lain atau dengan mengusulkan aturan arus komunikasi. Kemudian dilanjutkan lagi dengan standard setter or ego idea atau pembuat aturan. Di sini anggota menetapkan kriteria kelompok dalam menjalankan fungsinya atau menggunakan kriteria dalam menilai kualitas proses kelompok. Selanjutnya, group observer and commentator atau pengamat kelompok. Di sini anggota menyimpan catatan berbagai aspek proses kelompok dan memberikan data tersebut berikut penafsirannya untuk dipakai oleh kelompok dalam menilai prosesnya. Dan yang terakhir yaitu follower atau pengikut. Di sini anggota mengikuti gerakan kelompok secara pasif, menerima gagasan yang lain, berfungsi sebagai pendengar dalam diskusi dan pengambilan kesimpulan. Dan selanjutnya kita akan membahas peranan anggota kelompok yang terakhir, yaitu peranan individual. Pada peranan individual, anggota-anggota kelompok memiliki beberapa peranan. Yang pertama yaitu agresor. Di sini anggota akan berbuat macam-macam seperti merendahkan status yang lain, menolak nilai, tindakan, atau perasaan yang lain. Kedua yaitu blocker atau penghambat. Di sini anggota cenderung bersifat negatif dan secara keras kepala selalu menolak, membantah, dan menentang tanpa alasan yang kuat, dan berusaha mempertahankan atau membuka kembali persoalan yang sudah ditolak oleh kelompok. Selanjutnya yaitu recognition seeker atau pencari muka. Di sini anggota berusaha dengan berbagai cara menarik perhatian orang, sering dengan membual, melaporkan kehebatan pribadinya, bertindak dengan cara yang tidak biasa, berjuang untuk tidak ditempatkan pada posisi rendah, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu self-confessor atau pengungkap diri. Di sini, seseorang menggunakan kesempatan yang disediakan oleh kelompok untuk mengungkapkan perasaan, wawasan, ideologi yang bersifat pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan kelompok. Dilanjutkan dengan playboy. Di sini, anggota akan menunjukkan ketidakacuannya terhadap proses kelompok dengan sikap sinisme, bermain-main, acuh tak acuh, dan perilaku lain yang tidak layak. Kemudian yaitu dominator. Di sini, anggota berusaha menegaskan otoritas atau superioritasnya ketika mengendalikan kelompok atau anggota-anggota tertentu. Kemudian dilanjutkan lagi dengan help seeker. Di sini, anggota berusaha menarik simpati dari anggota kelompok yang lain atau dari seluruh kelompok dengan mengungkapkan rasa tidak aman, kebingungan, atau ketidaktahuan. Dan yang terakhir yaitu special interest pleader atau sponsor kepentingan khusus. Di sini anggota berbicara atas nama orang kecil, masyarakat, kaum ibu, buruh, atau seterusnya, biasanya dengan menyembunyikan prasangka atau biasnya dalam bentuk stereotip yang sesuai dengan kebutuhan individunya. Oke, kita masuk ke subbab terakhir, yaitu bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Pada subbab ini, kita akan membahas tentang dua kategori kelompok, yaitu kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Pada komunikasi kelompok deskriptif, kita akan membahas berbagai tahap komunikasi yang terjadi pada kelompok-kelompok deskriptif, yang mana akan dimulai dengan pembahasan mengenai kelompok tugas. Pada kelompok tugas, di sini kelompok akan melewati 4 tahap.
Yang pertama yaitu tahap orientasi, kedua tahap konflik, ketiga tahap pemunculan, dan yang keempat peneguhan. Pada tahap pertama atau orientasi, di sini setiap anggota berusaha saling mengenal, saling menangkap perasaan yang lain, mencoba menemukan perasaan dan status. Tahap kedua yaitu konflik. Di sini terjadi peningkatan perbedaan di antara anggota-anggota, masing-masing berusaha mempertahankan posisinya dan terjadilah polarisasi dan kontroversi di antara anggota-anggota dalam suatu kelompok. Kemudian setelah tahap kedua, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu pemunculan atau emergensi. Di sini orang akan mengurangi tingkat polarisasi dan perbedaan pendapat di antara kelompok. Tindak komunikasi yang terjadi pada tahap ini biasanya berupa usulan-usulan yang bersifat ambigu. Kemudian dilanjutkan pada tahap terakhir, yaitu tahap keempat atau peneguhan. Di sini para anggota memperteguh konsensus dalam suatu kelompok. Mereka mulai memberikan komentar tentang kerjasama yang baik dalam kelompok dan memperkuat keputusan yang diambil oleh suatu kelompok. Oke, selanjutnya setelah kita membahas mengenai kelompok tugas, sekarang kita beralih ke kelompok pertemuan. Pada kelompok pertemuan ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu kebergantungan kepada otoritas, dan tahap kedua yaitu kebergantungan satu sama lain. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu kebergantungan kepada otoritas. Umumnya, di sini anggota-anggota sangat bergantung pada seseorang yang bertugas sebagai pemimpin dalam suatu kelompok. Dan apabila pemimpin tersebut sudah tidak bersedia untuk memimpin, maka anggota-anggota akan segera memilih pemimpin yang baru dengan memilih seseorang yang bersedia untuk memimpin mereka. Sehingga mereka beranggapan bahwa mereka dapat membentuk struktur mereka sendiri secara bebas. Selanjutnya, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kebergantungan satu sama lain. Di sini, mereka akan saling mengenal dan saling bergantung antar anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Mereka beranggapan bahwa mereka membutuhkan dan perlu bantuan dari anggota lain dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok penyadar. Pada kelompok penyadar, terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu kesadaran diri akan identitas baru. Tahap kedua, identitas kelompok melalui polarisasi. Tahap ketiga, menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok. Dan tahap yang keempat adalah menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner lainnya. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu kesadaran akan identitas baru. Untuk menimbulkan kesadaran diri ini, dalam suatu kelompok, orang-orang yang berkumpul di dalamnya harus terdiri atas orang-orang yang mempunyai karakteristik yang menjadi dasar pembentukan kelompok tersebut. Setelah tahap yang pertama, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu identitas kelompok melalui polarisasi. Di sini, kelompok secara intensif akan membicarakan tabiat mengenai kelompok lain atau musuh. Mereka mulai membagi dunia mereka pada kategori kelompok kita dan kelompok mereka. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok. Pada tahap ini, anggota mempertentangkan nilai-nilai kelompok mereka dengan nilai-nilai pada kelompok lain. Dan sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir atau tahap keempat, yaitu menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk-bentuk komunikasi kelompok kategori kedua, yaitu komunikasi kelompok preskriptif. Seperti penjelasan pada awal, komunikasi kelompok dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas seperti memecahkan persoalan, membuat keputusan, atau melahirkan gagasan yang kreatif, membantu pertumbuhan kepribadian seperti dalam kelompok pertemuan, dan atau membangkitkan kesadaran sosial politik. Komunikasi kelompok preskriptif dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kelompok privat dan kelompok publik.
Untuk kelompok privat, contohnya yaitu kelompok pertemuan atau kelompok terapi, kelompok belajar, panitia, dan konferensi atau rapat. Sedangkan untuk kelompok publik, yaitu contohnya seperti panel, wawancara terbuka atau public interview, forum, dan simposium. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang format diskusi seperti meja bundar, simposium, diskusi panel, macam-macam forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Selain itu, kita juga akan membahas suatu sistem agenda dalam pemecahan masalah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai format diskusi. Format diskusi di sini kita membahas berdasarkan atas susunan tempat duduk, urutan siapa yang berbicara dan kapan, dan aturan waktu yang diizinkan untuk berbicara. Masuk ke format diskusi yang pertama, yaitu diskusi meja bundar. Di sini susunan tempat duduk yang bundar menyebabkan arus komunikasi yang bebas di antara anggota-anggota kelompok. Format meja bundar memungkinkan individu berbicara kapan saja tanpa ada agenda yang tepat. Meja bundar mengisyaratkan waktu yang tidak terbatas dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian kita masuk ke format diskusi yang kedua, yaitu simposium. Simposium adalah serangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari sebuah topik atau posisi yang pro dan kontra terhadap masalah yang kontroversial dalam format diskusi yang sudah dirancang sebelumnya. Pada format diskusi ini, terdapat seorang moderator yang bertugas untuk mengendalikan waktu dan pokok pembicaraan. Dari format diskusi yang kedua, kita beranjak ke format diskusi yang ketiga, yaitu diskusi panel. Diskusi panel adalah format khusus yang anggota-anggotanya berinteraksi baik berhadap-hadapan maupun melalui seorang mediator di antara mereka sendiri maupun dengan hadirin mengenai masalah yang kontroversial. Biasanya, susunan tempat duduk diskusi panel meletakkan peserta diskusi pada meja segi empat yang berhadapan langsung dengan khalayak, dengan moderator yang duduk di tengah-tengah di antara kedua pihak yang berdiskusi. Di sini, moderator tidak mengendalikan diskusi karena peserta diskusi dapat berinteraksi secara langsung dan spontan. Suasana diskusi pun bisa bersifat formal maupun bisa bersifat informal. Selanjutnya, kita akan membahas format diskusi yang keempat, yaitu macam-macam forum. Di sini, forum adalah waktu tanya jawab yang terjadi setelah diskusi terbuka. Forum terdiri dari 5 macam forum. Yang pertama, forum ceramah. Kedua, forum debat. Ketiga, forum dialog. Keempat, forum panel. Dan yang kelima adalah forum simposium. Untuk format diskusi yang kelima, yaitu kolokium. Kolokium adalah sejenis format diskusi yang memberikan kesempatan kepada wakil-wakil khalayak untuk mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan untuk seseorang atau beberapa ahli. Kolokium agak bersifat formal dan diskusi diatur secara ketat oleh seorang moderator. Di sini, seorang moderator akan mengizinkan penanya untuk menanyakan satu pertanyaan secara bergantian. Pada diskusi ini, biasanya sang ahli hanya boleh menjawab pertanyaan yang diberikan dan tidak boleh memberikan pertanyaan kepada khalayak. Dan yang terakhir yaitu prosedur parlementer. Prosedur parlementer adalah format diskusi yang secara ketat mengatur peserta diskusi yang besar pada periode waktu yang tertentu ketika sejumlah keputusan harus dibuat. Dan semua peserta harus mengikuti peraturan tata tertib yang telah ditetapkan secara eksplisit. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai sistem agenda pemecahan masalah. Di sini kita akan membahas 3 pola dalam agenda pemecahan masalah yang dimulai dengan pemecahan masalah kreatif. Pemecahan masalah kreatif merupakan sistem yang sangat tepat untuk melahirkan gagasan baru atau mengembangkan ide yang memerlukan daya imajinasi yang tinggi. Kita lanjut ke pemecahan masalah yang kedua, yaitu berpikir reflektif. Di sini,
Berbeda dengan urutan pemecahan masalah kreatif, karena kritik diajukan sebelum pemecahan masalah dinyatakan. Adapun pola pemecahan masalah yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pola solusi ideal. Pola ini digunakan untuk mengatasi masalah yang akan mempengaruhi berbagai macam kelompok yang mempunyai kepentingan yang berlainan, atau memerlukan dukungan berbagai jenis orang yang mempunyai nilai yang berlainan. Cukup sekian pembahasan mengenai sistem komunikasi kelompok. Apabila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya dan sampai jumpa.